Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi banyak orang, iman seringkali diukur dari ritual ibadah yang terlihat. Seperti salat 5 waktu, namun ada satu surah pendek dalam Al-Quran yang secara radikal menantang pandangan ini. Surah Al-Maun datang dengan serangkaian pertanyaan tajam yang memaksa kita untuk mengevaluasi kembali makna sejati dari pendusta agama. Dan jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Mari kita bedah makna surah ini ayat per ayat berdasarkan tafsir Al-Kabir. Ayat pertama dibuka dengan pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini bukan pertanyaan biasa, tapi pertanyaan retoris yang mengajak kita tercengang. Allah ingin kita melihat betapa buruknya kondisi orang-orang yang memiliki sifat pendusta agama. Kata Adin di sini, bukan hanya berarti agama, tapi lebih spesifik lagi, yaitu hari pembalasan dan perhitungan amal. Jadi, pendusta agama adalah mereka yang tidak percaya akan adanya akhirat, tidak yakin bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya. Beberapa riwayat menyebutkan, ayat ini turun terkait tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal atau Al-Ash bin Wail yang terkenal dengan kekejaman mereka, terutama pada anak yatim. Lalu, siapakah mereka? Ayat kedua dan ketiga menjawabnya. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Perhatikan, Allah tidak hanya menyebut tidak memberi, tapi menghardik. Kata yado'u dalam bahasa Arab berarti menolak dengan sangat keras dan kasar. Mereka bukan cuma pelit, tapi juga menyakiti hati anak yatim yang lemah. Kemudian, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini menunjukkan level kekikiran yang luar biasa. Kalaupun dia tidak mau memberi, setidaknya dia bisa mengajak orang lain berbuat baik. Tapi tidak, hatinya begitu keras sampai untuk sekadar menganjurkan kebaikan pun dia enggan. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak percaya pada hari pembalasan. Baginya, menolong orang lain itu rugi, bukan investasi pahala untuk akhirat. Setelah membahas hubungan dengan sesama manusia, surah ini beralih ke hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat keempat dan kelima, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ini ancaman yang sangat keras. Celaka bagi orang yang salat. Loh, kok bisa? Ternyata salatnya bermasalah. Mereka lalai dari salatnya, bukan di dalam salatnya. Tafsir Al-Kabir menekankan penggunaan kata an yang berarti dari, bukan fi'i, yang artinya di dalam. Kalau lalai di dalam salat, mungkin kita semua pernah mengalaminya. Karena manusia tempatnya lupa. Tapi lalai dari salat artinya sengaja meninggalkan, meremehkan, dan menunda-nunda waktu salat tanpa alasan yang benar. Mereka salat, tapi hatinya tidak hadir. Mereka tidak berharap pahala saat mengerjakannya, dan tidak takut dosa saat meninggalkannya. Ini adalah ciri khas orang munafik, yang hanya sholat saat dilihat orang banyak, tapi meninggalkannya saat sendirian. Kemudian, ayat ke-6 dan ke-7 mengungkap sifat inti mereka, orang-orang yang berbuat ria, dan enggan menolong dengan barang berguna. Ria, yaitu melakukan ibadah bukan untuk Allah, tapi semata-mata agar dilihat dan dipuji manusia. Amalannya tampak hebat di luar, tapi kosong dari keikhlasan di dalam. Dan puncaknya adalah mereka menahan Al-Maun. Apa itu Al-Maun? Tafsir Al-Kabir menjelaskan ada 2 makna utama. Pertama, zakat. Mereka enggan mengeluarkan hak orang lain dari hartanya. Kedua, yang lebih mencengangkan, Al-Maun bisa berarti barang-barang pinjaman sepele sehari-hari. Bayangkan, meminjamkan ember, jarum, kapak, atau bahkan sekadar garam, dan api saja mereka tidak mau. Barang remeh yang tidak akan merugikan pemiliknya jika dipinjamkan. Jika untuk hal sekecil ini saja mereka pelit, bagaimana mungkin mereka mau mengeluarkan harta yang lebih besar seperti zakat? Pesan pertama dari surah ini sungguh mengejutkan. Ketika Al-Quran bertanya,
tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Jawaban yang diberikan bukanlah tentang penolakan teologisis yang abstrak. Sebaliknya, ciri pertamanya adalah tindakan nyata yang brutal secara sosial, menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kata yang digunakan untuk menghardik bukan sekadar membentak, melainkan mendorong dengan keras, mengusir dengan kasar. Lebih parahnya lagi, kesalahannya bukan hanya karena ia tidak memberi makan orang miskin secara pribadi, tetapi juga karena keengganan untuk mendorong orang lain berbuat baik. Ini menunjukkan kekerasan hati dan apatisme total terhadap kebaikan. Ini adalah pukulan telak pertama. Iman sejati tidak bisa dipisahkan dari empati dan keadilan sosial. Setelah mengidentifikasi pendusta agama yang menolak akhirat, surah ini beralih ke kelompok kedua dengan sebuah ancaman yang sangat keras. Maka, celakalah. Kata yang digunakan adalah wale, sebuah ungkapan yang mengandung ancaman dahsyat. Beberapa penafsir bahkan menyebutnya sebagai nama lembah yang sangat panas di neraka. Bagian yang paling mengguncang adalah kepada siapa ancaman ini ditujukan, yaitu bagi orang-orang yang salat. Fakta bahwa ancaman ini ditujukan kepada orang yang salat adalah bukti telak bahwa surah ini membidik kaum munafik, mereka yang melakukan ritual salat namun tanpa niat dan esensi yang tulus. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa sekadar melaksanakan ritual ibadah tidak secara otomatis memberikan jaminan keselamatan jika jiwa dari ibadah itu telah hilang. Pesan ketiga kemudian merinci dosa spesifik dari orang-orang yang salat tersebut. Mereka adalah orang-orang yang lalai dari salat mereka. Penting untuk memahami perbedaan krusial di sini. Yang dikecam bukanlah lupa atau kehilangan konsentrasi sesaat di dalam salat, yang merupakan hal manusiawi. Sebaliknya, yang dikritik adalah sikap sistematis yang meremehkan dan lalai terhadap salat itu sendiri. Contohnya mencakup sengaja menunda salat hingga waktunya habis, melaksanakannya tanpa peduli pada waktu yang telah ditetapkan. Surah ini membongkar motivasi di balik salat yang kosong ini. Mereka adalah orang-orang yang berbuat ria, yaitu pamer. Ibadah mereka bukanlah untuk Allah, melainkan dilakukan agar dilihat oleh manusia demi mencari pujian dan reputasi. Pesan terakhir dari surah ini adalah pembuktian paling telak atas kemunafikan mereka. Di depan umum, mereka syalat untuk pamer. Tetapi dalam urusan privat yang paling sepele, mereka enggan memberikan bantuan kecil. Bantuan kecil ini merujuk pada benda bermanfaat yang biasa dipinjamkan antar tetangga, seperti garam, air, atau perkakas rumah tangga lainnya. Mengapa menahan bantuan sekecil ini menjadi ciri pamungkas kemunafikan? Karena ini menunjukkan sifat kikir yang luar biasa dan kekerasan hati yang sudah mendarah daging. Logikanya sederhana dan menusuk. Jika untuk meminjamkan barang remeh yang tidak akan merugikan mereka saja enggan, maka sudah pasti mereka akan menahan kewajiban yang lebih besar seperti zakat atau sedekah. Pada akhirnya, surah Al-Maun menyajikan sebuah kritik ganda yang sangat mendalam terhadap iman yang terpecah. Pertama, kritik terhadap keyakinan yang rusak yang termanifestasi dalam bentuk kekejaman sosial. Kedua, kritik terhadap amal yang rusak, yaitu mereka yang mengaku beriman dan syalat. Namun, ibadah itu dilakukan untuk pamer dan sama sekali gagal melahirkan kepedulian sosial. Bahkan, untuk bantuan terkecil sekalipun. Surah ini meninggalkan kita dengan sebuah refleksi mendalam. Bagaimana kita bisa memastikan ibadah kita tidak hanya menjadi ritual kosong, tetapi benar-benar menjadi mesin penggerak kebaikan dan empati dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.